In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa, sumber kehidupan, kesegaran, dan kesucian, Engkau telah memenuhi kehausan kami akan kebenaran dan kedamaian dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga pada masa pertobatan ini, Ia berkenan menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit, baik fisik, psikis, maupun spiritual, terlebih menyembuhkan kami dari segala dosa dan kelemahan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan pertama yang dikutip dari kitab Nabi Yehezkiel bab 47 ayat 1 sampai 9 dan ayat 12. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu
ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama mengangkat tema air. Nabi Yehezekiel melihat air mengalir dari bait suci baru yang akan Tuhan bangun dan dirikan sendiri. Hal ini mengingatkan kita pada sungai yang mengalir keluar dari bait suci pertama, yaitu Taman Eden, yang digambarkan dalam Kitab Kejadian bab 2 ayat 10. Dan mata memandang secara rohani, melihat ke Yerusalem baru yang mengalirkan sungai sumber kehidupan. Sungai air dan sumber kehidupan itulah yang bisa kita lihat dalam kitab Wahyu bab 22 ayat 1. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sungai yang digambarkan dalam kitab Nabi Yehezekiel yang kita baca tadi mengalir dari mezbah Allah, dan sungai dalam kitab Wahyu mengalir dari tahta Allah dan anak domba. Maka dalam kitab Wahyu, perbedaan antara tahta Allah di bait suci dan tahta Allah di surga telah didamaikan, telah diatasi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sungai dalam kitab Nabi Yehezekiel mengalir ke laut mati. Air yang diceritakan bermuara ke laut asin, yang airnya asin, itulah gambaran laut mati. Firdaus Eden, ya, Taman Firdaus dalam kitab Kejadian, dipulihkan dan dikalahkan di sepanjang tepian sungai itu, karena di sanalah tumbuh seluruh rumpun pohon yang menghidupkan dan yang menyehatkan. Buahnya menjadi makanan yang menghidupkan, daunnya menjadi obat-obatan. Dan ketika aliran sungai tersebut memasuki laut mati, ia berubah menjadi laut yang menyatu dengan kehidupan. Ini yang digambarkan dalam kitab Nabi Yehezekiel
yang tadi kita baca sebagai bacaan yang pertama. Bacaan pertama dengan tema air disempurnakan di dalam Injil, yaitu Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16 yang menggambarkan air yang kemudian dipersatukan dengan sang sumber kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Air juga menjadi tema yang penting di dalam Injil Yohanes. Kalau kita buka dan baca dalam Injil Yohanes, Yohanes digambarkan membaptis orang-orang di Sungai Yordan dan memanggil mereka untuk bertobat. Kemudian pada bab 3, Yesus memberitahu kepada Nikodemus bahwa syarat untuk memasuki kerajaan Allah adalah dilahirkan kembali dari air dan roh. Nanti kalau kita baca dalam bab keempat, Yesus kemudian menawarkan pemberian air hidup kepada wanita Samaria. Dan air hidup itu tidak lain adalah Yesus sendiri yang tidak akan membuat orang yang datang kepadanya mengalami kehausan. Maka siapapun yang meminum air kehidupan dalam iman kepada Kristus tidak akan haus lagi. Nah, pada bab 5 yang kita baca dalam Injil pada hari ini, Yesus menggenapi bagi orang sakit apa yang orang itu harapkan untuk diterima dari air yang menyembuhkan di kolam Bethesda. Nanti pada bab ke-7, Yesus menyatakan pada hari raya Pondok Daun, Yesus berseru dalam Injil Yohanes bab 7 ayat 37 sampai 39, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan demikian Yohanes mengidentifikasikan air kehidupan yang mengalir dari dalam diri kita, dan itu karena iman, dan air itu merupakan Roh Kudus sendiri. Nanti pada bab 9 dalam Injil Yohanes disebutkan kepada kita bahwa Yesus memerintahkan orang buta sejak lahir itu untuk membasuh mukanya atau mandi di kolam Siloam. Keseluruhan bab-bab ini merupakan penafsiran atas pembaptisan yang memampukan kita untuk melihat sumber air kehidupan tidak lain adalah Yesus Kristus. Kristuslah terang sejati, Kristus yang membuka mata kita melalui sakramen baptis untuk mengalami karya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, nanti pada perjamuan malam terakhir, Yesus menuangkan air dan membasuh kaki para muridnya. Karena Yesus yang membasuh kaki para murid, maka pembasuhan itu memungkinkan kita untuk mengambil bagian dalam kehidupan Kristus sendiri, dalam keilahiannya. Dan akhirnya nanti dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 34 kita membaca, dari lambung Yesus yang ditikam dengan tombak mengalirlah darah dan air.
Begitulah tema air dalam Injil Yohanes menjadi sangat penting. Tubuh Yesus yang bangkit, bait suci yang baru, akan menjadi sumber air kehidupan. Dan bukan sembarang kehidupan, melainkan kehidupan abadi yang ditandai dengan rahmat dan berkat kehidupan kekal. Air yang secara fisik sebagai ciptaan membersihkan dan menopang kehidupan duniawi dan manusiawi kita, diangkat dalam tingkat rohani yang membersihkan kita dari segala kelemahan dan dosa melalui sakramen pembaptisan, mencerahkan pikiran kita dengan iman dan menopang kehidupan kita dengan pengharapan dan kasih. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita. Mari kita dengan penuh syukur menyambut Kristus, air kehidupan yang dianugerahkan kepada kita, agar hidup kita disucikan, dibersihkan, dan kita mengalami kesegaran secara rohani dalam masa Prapaskah ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.